Terima kasih Anda masih bersama kami menyusul mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Partai Golkar tengah mematangkan agenda musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Ketua Umum. Kini Golkar tengah menyiapkan pelaksana tugas atau PLT untuk menggantikan Erlangga sebelum menunjuk Ketua Umum definitif. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh Golkar menjelang Pilkada 2024? Kita akan membahasnya langsung dengan narasumber yang sudah bergabung dengan Pilihan Indonesia. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Victor. Ya, Mas Toto, saya ingin bertanya saja mengutip pernyataan resmi Erlangga memilih mundur. Ini karena mempertimbangkan keutuhan Partai Golkar dan stabilitas transisi pemerintahan ya, artinya menuju kabinet Prabowo Gibran begitu. Bagaimana Anda memandang manuver politik yang dilakukan Erlangga ini yang memilih mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum di DPP Partai Golkar, Bang? Saya pikir kurang tepat ya kalau digunakan istilah manuver ya. Kalau manuver itu kan sesuatu yang disengaja dan memiliki tujuan. Kalau kita kan lebih melihat saat ini mungkin ada kesan terpaksa. Kenapa bisa dikatakan terpaksa? Karena sangat mendadak dari sisi waktu. Dan kalau ditarik ke belakang pun ketika misalnya lihat dukungan-dukungan entah dari pernyataan DPD, Ormas Golkar, Ormas pendiri, beberapa di antaranya malah masih menyatakan dukungan. Makanya Erlangga Hartarto dalam beberapa kesempatan menyatakan cukup pede akan aklamasi. Dan kalau kita lihat dari si waktu pun 4 bulan lagi akan ada yang namanya Munas Golkar. Katakanlah Erlangga tidak kuat posisinya, harusnya dia akan dikalahkan misalnya di masa bulan Desember pada saat Munas Golkar. Ini kan tiba-tiba gitu dan mengundurkan diri. Artinya kan ada sesuatu yang sifatnya darurat atau masalah yang sifatnya serius. Apa sih yang biasanya melatar belakangi mundurnya seorang ketua umum dengan cara mendadak? Yang pertama biasanya kalau dalam konteks politik, biasanya karena ada tekanan politik. Baik itu sifatnya dari bawah, bahwa kemudian memang mayoritas dari DPD, pemegang hak suara, merasa tidak nyaman lagi dipimpin oleh Erlangga, atau kemudian kalau kita lihat secara bottom up, ada kekuatan yang lebih besar yang merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Erlangga dan memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, seringkali terjadi juga kalau ada kasus hukum. Tadi kita lihat Wakil Ketua Umum Golkar menyatakan salah satu penyebabnya biasa adalah adanya kasus hukum. Dan orang kemudian sekarang menduga-duga nih, apakah akan ada kaitannya misalnya dengan pernah adanya pemanggilan Erlangga di Kejaksaan Agung kalau saya tidak salah pada saat kasus minyak goreng langka. Andai kata pun itu terjadi, misalnya beberapa hari ke depan kita melihat jawaban itu dengan ada pemanggilan atau apapun itu, di sini kan ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah memang benar-benar ini proses alami penegakan hukum. Kalau memang itu yang terjadi, menurut saya kita harus mendukung langkah pengunduran diri Erlangga. Dibanding kemudian partai terbengkalai, menteri pun bisa terbengkalai. Yang kedua, kalau kemudian terjadi situasi bukan penegakan hukum secara alamiah, tapi politisasi hukum. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau memang kalau memang itu yang terjadi, ini nanti akan jadi sebuah pola baru dalam budaya politik di partai-partai, bahwa penentuan dari Munas, Muktamar, Kongres atau pengambilan keputusan strategis itu akan menggunakan instrumen hukum. Yang tentu saja ketika bicara politisasi kita akan berbicara mengenai adanya kekuasaan yang mengintervensi. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Semuanya masih dugaan. Beberapa hari ke depan menurut saya kita akan melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Mas Toto, tadi Bang Doli sebagai Wakil Ketua Umum ini juga menyatakan bahwa Munaslup ini diselenggarakan jika ada yang tersandung kasus atau bermasalah dengan hukum ya. Ini kalau kita melihat memang beberapa waktu yang lalu Erlangga ini terseret namanya menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah begitu ya. Kalau memang dugaan ini demikian begitu, tapi mengapa baru sekarang Erlangga memutuskan untuk mundur dari jabatannya begitu? Apakah ada tendensi bahwa dari internal partai sendiri ada paksaan, ada dorongan sehingga membuat Erlangga harus terpaksa mundur dari jabatannya? Menurut Mas Toto bagaimana menanggapi ini? Iya, kita tidak tahu ya apa yang terjadi dalam lanjutan proses penyelidikan kasus minyak sawit atau minyak goreng tadi.
Dan saya berharap ada transparansi lah dibanding orang kemudian mengkait-kaitkan. Dan mungkin beberapa hari ke depan kita akan lihat apakah ada kaitan dengan kasus hukum atau tidak. Dan memang menjadi pertanyaan, kok kalau kita lihat dari timeline waktunya itu kan 2023, kok pada saat Erlangga dibutuhkan Golkarnya untuk Pilpres, lalu kemudian sepertinya kasus itu meredah. Ini yang sering jadi pertanyaan, bahwa penegakan hukum kita seringkali masih tebang pilih, apalagi terkait dengan aktor politik. Dan saya tidak bisa menyimpulkan dari waktu yang menjawab. Kalau masuk ke pertanyaan, apakah ini ada tekanan dari internal Golkar, saya tidak meyakini internal Golkar cukup untuk kemudian bisa memaksa Erlangga mundur. Karena tidak ada isu apapun. Faksionalisasi selalu terjadi di Partai Golkar. Kekecewaan terhadap setiap partai itu selalu terjadi di Partai Golkar. Karena partai ini terdiri dari banyak faksi. Tidak ada satupun sosok yang kuat, dan goncangan seperti ini biasa terjadi. Jadi menurut saya ini hantamannya luar biasa. Intervensinya mungkin tidak dalam level internal saja. Dan kalau kita baca statement atau mendengar statement Erlangga, faktornya kan dua. Satu, demi menjaga keutuhan partai. Di situ mungkin ada otokritik bahwa partai tidak solid. Atau yang kedua disebutkan demi stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Di situ kan ada sebuah simbol atau kode menurut saya bahwa keberadaan Erlangga dianggap bisa menghambat stabilitas politik pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Kalau bicara koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, siapa sih dua orang yang dianggap paling berkuasa di situ? Ada yang namanya Jokowi, ada yang namanya Prabowo. Tapi lagi-lagi ini kan hanya sebuah analisis politik. Tidak bisa kita buktikan sampai kemudian minimal ya, kalau mau dibaca kodenya, membaca siapa sih mungkin aktor politik yang ikut bermain, nanti kita bisa baca pada saat penentuan PLT. Pada saat kemudian Munaslup yang harus mau tidak mau diadakan sebelum pendaftaran pilkada. Karena nanti rekom itu baru bisa diakui oleh KPU kalau yang tanda tangan ketua definitif loh. Oleh PLT. Artinya kita akan melihat Munaslup dalam waktu dekat. Nanti kan akan lihat tuh siapa yang menguat dalam konteks Munaslup. Apakah orang yang dianggap dekat dengan Jokowi, apakah orang yang dianggap dekat dengan Prabowo, atau orang yang memang dianggap masih dekat dengan Erlangga, atau orang-orang yang memang kita tahu misalnya didukung oleh DPD Golkar secara bottom up. Nanti kita mungkin akan bisa lebih menganalisis setelah muncul nama-nama ini. Ya, tadi juga saya mendengar informasi ini, Mas Toto, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis DPP Partai Golkar, Erwin Aksa, menyebut bahwa ada pihak-pihak internal Partai Golkar yang ingin menjadi Ketua Umum menggantikan Erlangga. Ini juga harus masih menunggu proses ya, seperti apa, apakah betul demikian atau tidak. Tapi kita akan mengulas sedikit saja, kira-kira nanti akan dipilih, ditetapkan sebagai PLT, Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ini siapa nih nama yang lebih istilahnya lebih kuat menonjol namanya? Apakah ada beberapa nama yang disebut, kita sebut saja Kahar Muzakir begitu ya, kemudian juga ada Agus Gumiwang, kemudian nanti untuk ketua umum definitifnya nama Bahlil juga muncul. Mas Toto melihatnya seperti apa? Peluang-peluang itu akan dekat ke nama mana untuk memimpin DPP Partai Golkar selanjutnya? Ya, kalau bicara mengenai PLT, kita kembali misalnya kepada aturan yang ada. Wakil Ketua Umum itu punya peluang. Di situ ada nama-nama tokoh senior seperti Kahar Muzakir, ada Agus Gumiwang, ada Bambang Susatyo, ada juga tokoh muda seperti Ahmad Doli misalnya, ada Nurul Arifin. Tapi kalau berdasarkan informasi yang ada kan Agus Gumiwang ini yang seperti akan jadi PLT. Kalau tidak ada perbedaan dengan gosip-gosip yang beredar ya. Dan kenapa Agus Gumiwang, Mas Toto? Agus Gumiwang ini kan bahkan dalam level perbincangan mengenai Munas itu kan namanya bahkan sering disebut bisa menyaingi Mas Erlangga. Dan dilihat dari senioritas, sekarang memegang jabatan menteri, nama besar ayahnya, saya pikir sangat memungkinkan. Menjadi menarik ketika kemudian, dan itu sah-sah saja dan menurut saya tidak mengagetkan kalau Mas Agus Gumiwang yang terpilih. Yang mengagetkan sebenarnya kan tadi seperti Bung Tito sebutkan, ketika PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kok nama yang muncul kuat dalam Munaslup malah Bahlil. Kenapa menjadi anomali ya? Karena tadi biasanya kan linier, orang yang dianggap bisa memiliki kepemimpinan kuat dalam situasi krisis seperti ini, seperti Agus Gumiwang, kenapa tidak kemudian kuat namanya dalam Munaslup, bahkan kalah santer perbincangannya dibandingkan Bahlil. Yang kedua anomali terjadi Mas Toto, kalau izin dipotong dulu, kalau misalkan nama Bahlil ini kemudian menguat begitu ya, arah Partai Golkar ini nanti kemana sepertinya?
saya harus jelaskan dulu ya Mas, biar anomali ini kemudian nyambung. Ya. Kenapa saya katakan anomali? Kalau seorang wakil ketua umum yang menguat dalam Munaslup tidak aneh, itu kan urut kacang dalam konteks struktur organisasi. Tapi Bahlil ini kan bukan mengurus DPP, namanya lebih kenal di HIPMI, namanya lebih kenal dalam konteks menteri. Dan ketika menjadi anggota Partai Golkar juga levelnya ada di provinsi. Menurut saya jadi anomali. Bahlil lebih dilihat kan sebagai orang dekat Pak Jokowi. Artinya di situ kita bisa memiliki analisis bahwa kemudian jangan-jangan memang ada bukan kekuasaan, ada restu kekuasaan kepada sosok tertentu. Bukan dilihat dari sepak terjangnya di Golkar, tapi karena kedekatannya dengan pihak yang dianggap berkuasa. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Bung Victor tadi, arah Golkar ya jelas. Di situ akan semakin mengukuhkan diri menjadi bagian inner circle dari kekuasaan dalam konteks ini ketika kita bicara Pak Jokowi. Apakah bagus buat Partai Golkar? Partai Golkar tidak akan berbeda. Partai ini memang selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Tapi di situ akan ada pertanyaan lanjutan. Apakah Prabowo punya skenario yang sama dengan Pak Jokowi? Belum tentu. Mas Toto, Mas Toto ini Erlangga ini sebenarnya menjadi inner circle kekuasaan nggak di sini begitu posisinya? Sehingga kalau masuk dalam inner circle kekuasaan tidak situasinya seperti ini dong. Itu jelas saja bahwa kemudian Erlangga dulu adalah orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Ya. Dan ini yang membedakan Mas Erlangga dengan ketum-ketum yang lain ya. Kalau kita bicara misalnya Setia Novanto yang dipilih di Munas Golkar 2016, lalu kemudian Abu Rizal Bakri yang tahun 2009 dipilih. Itu melalui pertarungan yang keras. Abu Rizal Bakri dengan Surya Paloh, Setia Novanto dengan Hadi Komarudin. Mas Erlangga ini cenderung dilihat adalah bagian dari titipan kekuasaan ketika 2019 menang menjadi ketua Partai Golkar karena aklamasi. Dan ketika dia berasal dari top down menjadi seorang ketua umum, problemnya biasanya adalah dia tidak mengakar di DPD dan pemegang hak suara. Itu yang menyebabkan juga menurut saya kenapa situasi hari ini terjadi. Spekulasinya adalah orang yang merasa tidak nyaman lagi dengan keberadaan Erlangga. Ya, Mas Toto, kita masuk ke momen Pilkada 2024 ini kan sebelumnya Erlangga Hartarto ini memastikan ya dukungannya memberi lampu hijau kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta 2024 sebagai calon gubernur begitu. Apakah lengsernya Erlangga dari jabatannya sebagai ketua umum ini berpengaruh nanti berpengaruh besar terhadap elektabilitas seorang sosok RK nanti di Pilkada Jakarta? Menurut Mas Toto melihatnya seperti apa? Ada hubungannya Mas, kalau elektabilitas dengan konstelasi elit terkait dengan kepengurusan baru Partai Golkar. Tetapi yang akan berpengaruh pertama adalah legal formal. Aturan di KPU itu harus menyertakan prasyarat bahwa rekomendasi ketika pasangan mendaftar itu harus ada tanda tangan dukungan dari ketua umum definitif dan sekjen. Jadi kalau Golkar tidak berhasil menyelesaikan munaslupnya memilih ketua umum definitif sebelum pendaftaran 27 Agustus, situasi bisa sangat berbahaya. Sosok-sosok yang didukung oleh Partai Golkar bisa nggak berlayar, kira-kira seperti itu. Itu yang menyebabkan menurut saya, siapapun yang mendorong Munas ini sepertinya sekarang sudah sepertinya sangat cerdas nih, memaksa bahwa Munaslup ini harus dilakukan dalam gerak cepat sebelum pendaftaran pilkada terjadi. Dan secara otomatis, kader-kader Partai Golkar pasti akan mendukung nih nanti nama yang menguat di Munaslup. Karena kalau tidak, kalau terjadi deadlock, mereka bisa nggak maju dalam calon daerah. Nah, apakah akan mengubah konstelasi juga nama-nama yang dimajukan, termasuk Ridwan Kamil? Kita jangan mensimplifikasi ini urusan Ridwan Kamil doang, ada 500 lebih calon yang dimajukan oleh Partai Golkar. Dan mungkin saja ketika ketua definitif baru nanti memiliki preferensi yang berbeda, terkait nama-nama yang tadinya sudah direkomendasikan oleh Erlangga dan Sekjen, bisa saja konstelasi menjadi berubah. Jadi menurut saya masih mungkin kemudian apa yang terjadi pada Golkar mengubah konstelasi pilkada dalam 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih perbincangan singkat kita. Butuh waktu yang panjang ya untuk mengorek informasi yang cukup banyak ini. Tapi terima kasih banyak atas insight-nya nih Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pilihan Indonesia. Sehat selalu, Mas. Salam sehat, selamat malam.